Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, ibadah itu ada yang hak kita harus laksanakan, yaitu undang-undang syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan wajib sedalam 1 kali 24 jam ibadah mahdhah, antaranya sholat fardu 5 waktu. Memang itu sudah tidak bisa ditawar-menawar, yaitu harus dilaksanakan. Itu kewajiban hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di luar itu keuntungan. Jadi namanya keuntungan ini begini, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita. Apa modalnya? Modalnya Allah memberikan mata, telinga, hidung, ucapan, pemikiran dan lain sebagainya. Itulah modal. Kita tasarrufkan modal, kita dagangkan modal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, salat fardu hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk berdagang kita harus hitung-hitungan dong. Harus punya hitungan dari mulai misalnya modal harus kembali, bahkan harus ada untung kalau dalam urusan jual beli atau perdagangan. Ini ada amalan-amalan yang sangat-sangat menjadikan untung yang paling besar. Mana salah satu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu dalam salah satu sunnahnya diantaranya adalah keutamaan sholat duha. Nih sholat duha. Ini sholat duha hukumnya sunnah. Sunnah itu dia mendapatkan pahala yang sangat besar ketika laksanakannya pun dawam. Dawam itu lanjut. Duha itu dilaksanakannya setelah matahari naik dalam ukuran 1 tombak. 1 tombak itu ukuran mata kita melihat dalam satu ukuran 1 tombak. Itulah di situ pelaksanaan sholat duha dimulai sampai jam, terus matahari sampai mau naik sekitar jam 11, setengah 11. Itu masih ada waktu duha. Ini sesuai dengan keutamaan Allah daripada sholat duha. Di antaranya ketika barang siapa yang dawam terus menerus melaksanakan sholat duha, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di pintu sorga, kan pintu sorga itu bukan satu bang, jadi pintu sorga itu jumlahnya ada 8 pintu sorga yang masing-masing itu ada kuncinya dan ada namanya pintunya. Pintu itu kan kalau gitu pintu apa di sini kan, pintu depan, pintu belakang. Ya, pintu surga pun begitu, ada namanya Firdaus, Jannatul Firdaus. Pintunya pintu namanya Firdaus, A'la, Ma'wa, terus Jannatun Naim. Ada lagi nih pintu tahajud, pintu Miftahut Tahajud, Miftahut Duha. Ada lagi pintu duha. Ini memang orang yang tidak pernah melakukan sholat sunnah duha mau masuk ke situ, ke pintu itu, tapi dia sudah ahli sorga misalnya. Ahli sorga mau masuk ke pintu duha, kata malaikat, mau kemana? Masuk sorga bang. Terus pernah sholat duha nggak? Perasaan nggak pernah. Jangan masuk sini lah, malu. Itu rombongan orang duha semua loh. Masa kamu masuk rombongan itu? Itu ada rasa. Jadi masing-masing amalan-amalan kita itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, ada mereknya. Oh, ini di sini orang yang amalannya duha saja. Jadi selain wajib, selain sholat fardu 5 waktu, dia puasa nggak pernah. Puasa sunnah maksudnya, puasa nggak, tapi duhanya rajin. Tiap hari, misalnya di rumah nggak keburu, di tempat kerjaan sebelum masuk bisa, setelah masuk pun bisa. 5 menit luangkan. Minimal sholat duha itu 2 rakaat minimal, paling sedikit 2 rakaat, terus sampai 4 rakaat sampai 11 rakaat itu sholat duha. Ini sangat keutamaan sholat duha ini memang sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang dawam ila hayati ila akhiri hayatihi, hayatnya hidupnya selalu saja dia menyempatkan melaksanakan sholat sunnah duha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengistimewakan ketika masuk alam barzah. Sudah diperlihatkan miftahut duha, pintu surga untukmu, bidadari di kaca-kaca sudah. Wong Tuhan kene sampean tuh gitu. Aku sangat rindu kepada orang-orang yang melaksanakan sholat duha tiap pagi. Dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, walaupun dia menyempatkan dalam kesibukan, berbagai macam kesibukan, tapi dia tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duha pagi yang indah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi itulah banyak keberkahan-keberkahan dalam hidupnya. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan, barang siapa yang dawam melaksanakan sholat duha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin dalam urusan rizkinya dia tidak akan kesulitan. Walaupun misalnya banyak kesulitan, tetapi ada perasaan dia nyaman, tidak ada kesulitan dalam masalah urusan rizki. Ada aja, terus aja, seperti ma'us sama, seperti air turun hujan, rintik-rintik tapi dawam terus, kayak rintik-rintik hujan, rizkinya ngalir terus tidak putus. Itulah keutamaan orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Jadi ini jangan kita, kadang-kadang ada yang nyeleneh juga tuh, orang pengen kesohor aja sholat duha, butuh ngomong ngawur aja. Kamu bisa enggak kayak dia itu sudah sanggup di pilihan Allah. Itu jangan dikira orang yang di sela-sela kesibukannya itu pilihan Allah bisa sanggup untuk melaksanakan sholat duha, sholat sunnah duha. Yang di rumah mah biasa saja, sudah biasa kiai ustadz biasa melaksanakan sholat sunnah duha. Tetapi yang paling sangat istimewa, paling sangat utama, orang yang di sela-sela kesibukannya dia bisa sempat melaksanakan sholat sunnah duha. Siasati saja waktunya. Kayak abang itu tuh, bang, ya kalau abang datang itu langsung butuh sholat sunnah duha minimal 2 rakaat 4 sampai 4 rakaat, bahkan bisa lebih misalnya. Terus berdoa, Allahumma inna duha duhauka wal bahabauka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal jamal jamal wal ismatan. Terus panjang doanya. Lumayan, Allah saat ini duhamu bagimu, punyamu, milikmu, hanya milikmu. Terus doa bahauka, bagai apa kesibukan dan lain sebagainya, hanya milikmu. Kekuatan kudratmu ada di tanganmu ya Allah, ada di kekuasaanmu. Allahumma inkana rizki bisama, ya Allah, jikalau rizkiku masih ada di langit, panzilhu, turunkan ya Allah rizkiku, tidak akan tertolak rizkinya. Wa inkana fil adib akhrijhu, kalau ada di perut bumi rizki aku dan keluargaku, maka keluarkanlah, sampaikanlah kepadaku, itu berbentuk rizki, berbentuk milik kepadaku ya Allah. Itu doanya kan mantap. Jadi orang yang sangat paling utama dan sangat paling utama, orang yang sanggup melaksanakan sholat sunnah duha di sela-sela kesibukannya, bahkan dia sudah dirindukan oleh bidadari sorga, yaitu melalui pintu duha. Makanya alhamdulillah, insya Allah kita kedepannya bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dinamakan keuntungan kita. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, demi jam dan lain sebagainya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau kita membicarakan tentang rugi, yaitu berhubungan dengan jual beli atau muamalah atau perdagangan dan lain sebagainya, berbisnis dan lain sebagainya, ada di situ namanya untung dan rugi. Kalau kita tidak bisa menjalankannya, tidak bisa berdagang dengan ahlinya, maka kita akan dalam keadaan rugi. Tetapi tidak akan menjadi rugi ilal ladzina amanu wa amilus sholihah, tidak akan merasa rugi dan tidak akan terbukti rugi di dunia wal akhirah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus sholihat, dia selalu ikhlas beramal, melaksanakan amalan-amalan soleh.
Watawasau bil haq, watawasau bisob, orang yang saling tulung menulung, tolong menolong, kata bahasa ini, tolong menolong dalam keadaan sobar, dalam keadaan hak, yaitu jangan kalian tolong menolonglah dalam keadaan maksiat dan sebagainya. Insya Allah melalui kajian ini, keutamaan sholat duha, kita ikhlas melaksanakan. Pertama-tama ada riya, nggak apa-apa. Sholat ria, duha, apa-apa, terpenting terus kita laksanakan. Ujung-ujungnya kita insya Allah dalam keadaan ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.